Luka hati Lisnawati belum lagi kering usai kehilangan putra tercintanya, NS, dengan cara yang sangat tragis dan diduga dianiaya ibu tirinya. Namun kini, Lisnawati harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, yakni serangan teror dari pihak-pihak misterius. Didampingi kuasa hukum dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Lisnawati mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, pada Jumat, 27 Februari 2026 untuk memohon perlindungan keamanan. Kuasa hukum Lisnawati, Krishna Murty, mengungkapkan bahwa kliennya terus-menerus dihubungi oleh nomor tidak dikenal melalui telepon maupun pesan singkat. Meski belum ada ancaman pembunuhan secara eksplisit, pertanyaan-pertanyaan intimidatif seperti, "Kamu tinggal di mana?" telah menciptakan ketakutan luar biasa bagi Lisnawati. "Kami tidak mau ambil risiko. Teror ini sangat meresahkan dan membuat klien kami merasa terancam secara psikis. Sesuai amanat undang-undang, kami membawa kasus ini ke LPSK agar keselamatan saksi terjamin," tegas Krishna di gedung LPSK. Kasus ini menyita perhatian publik setelah NS, seorang remaja asal Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan tewas diduga akibat penyiksaan keji oleh ibu tirinya, Teni Ridasi, 47. Modus penyiksaan yang dilakukan tergolong sangat sadis. Korban diduga dicekoki air panas hingga menyebabkan organ tubuhnya membengkak hebat. NS sempat menjalani perawatan medis intensif, namun tim dokter gagal menyelamatkan nyawanya akibat kerusakan organ dalam yang terlalu parah. Kehadiran Rieke Diah Pitaloka dalam pendampingan ini menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius di tingkat nasional, terutama terkait perlindungan anak dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan domestik. Saat ini, proses hukum terhadap Teni Ridasi tengah berjalan di Kepolisian Sukabumi. Masyarakat luas mendesak agar pelaku dijerat dengan hukuman maksimal. Kehadiran LPSK diharapkan mampu membentengi Lisnawati dari segala bentuk upaya intimidasi yang bertujuan untuk melemahkan jalannya pengadilan atau membungkam suara korban. Rieke Diah Pitaloka menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Baginya, kasus NS adalah alarm keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia yang harus diperkuat melalui implementasi hukum yang tegas tanpa pandang bulu.